Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu yang mana beranggotakan Nurul, yaitu saya sendiri. Kemudian ada teman saya Muhammad Miftah Farid Sabirin. Nah, di sini kami akan menjelaskan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sejarah dakwah. Nah, di sini teman-teman ada pun materi yang akan kami bahas, yaitu ada 6 pembahasan di sini. Yang pertama itu tentang kondisi geografis, yang kedua kondisi sosial dan budaya, yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat kondisi politik, yang kelima kondisi agama, dan yang terakhir adalah kondisi bahasa dan seni sastra. Nah, langsung saja teman-teman kita ke materi yang pertama, yaitu kondisi geografis. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, yaitu Semenanjung Arab adalah semenanjung yang terletak di sebelah barat Asia. Wilayahnya mempunyai luas 1.745.900 km persegi. Semenanjung ini dinamakan Jazirah karena 3 sisinya berbatasan dengan Iran. Kemudian secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi 2, yakni ada daerah pedalaman dan pesisir. Nah, daerah pedalaman ini jarang sekali mendapatkan hujan, tetapi sekali hujan turun itu sangatlah lebat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh penduduk nomadik untuk mencari genangan air serta padang rumput demi keberlangsungan hayati mereka. Nah, sedangkan wilayah pesisir, hujan turun dengan teratur, sehingga para penduduk di wilayah tadi sangatlah relatif padat, serta sudah berdomisili tetap. Sebab itu pada wilayah pesisir ini jauh sebelum Islam lahir sudah berkembang kota-kota serta kerajaan-kerajaan penting, seperti Kerajaan Himyar, Sabah, Hirah, serta Ghosan. Lanjut teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kondisi sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Dapat teman-teman lihat di layar, yaitu ada rakyat Arab itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yakni penduduk kota serta penduduk Badui. Nah, penduduk kota ini sudah tinggal permanen di kota teman-teman ya. Mereka itu sudah mengenal adat pengelolaan tanah, pertanian, serta sudah mengenal norma perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka itu sudah sampai luar negeri. Nah, hal ini membuktikan bahwa mereka sudah memiliki peradaban yang relatif tinggi. Nah, sementara rakyat Badui hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, guna untuk mencari air serta padang rumput untuk hewan ternak mereka. Pada dasarnya, mereka hanya mengendarai unta, mengembala domba, dan keledai, kemudian berburu. Karena itu, mereka belum mengenal pertanian serta perdagangan. Karena itu, mereka hidup berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain untuk mencari kehidupan untuk diri mereka sendiri, kemudian keluarga, atau untuk hewan ternak mereka. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan serta masyarakat kota Mekah secara spesifik berada pada kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliyah. Akhlak mereka sangatlah rendah, tidak memiliki sifat-sifat perilaku kemanusiaan dan sebagainya. Dan situasi ini, kepercayaan Islam lahir pada kota Mekah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Nah, lanjut ke materi yang ketiga teman-teman, yaitu kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, di sini ada kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Kemudian adanya asumsi bahwa perdagangan adalah profesi yang paling bergengsi. Kemudian terjalinnya suku-suku dan politik dan perjanjian dengan lokal maupun regional antara
pembesar Hijaz pada satu pihak yang menggunakan penguasaan Syam, Persia yang di pihak lain. Kemudian letak geografi Hijaz yang sangat strategis pada Jazirah Arab. Kemudian mundurnya perekonomian dua imperium besar, Bizantium serta Sasania, sebab keduanya terlibat perperangan terus-menerus, serta jatuhnya Arab Selatan secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi dan kemudian ke tangan Persia pada tahun 257 Masehi. Kemudian dibangunkan lagi dengan pasar lokal serta pasar museum di Hijaz. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa sebagian besar daerah ini ialah daerah gersang dan tandus, kecuali wilayah Yaman yang terkenal subur. Ditambah lagi dengan fenomena luasnya daerah pada tengah Jazirah Arab, bengisnya alam, sulitnya transportasi, dan merajalelanya Badui yang menyebabkan penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan dan adanya tatanan politik. Contoh organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kekuasaan atau yang dapat disebut sebagai model kanilah. Kepala suku disebut syekh, yakni seseorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Syekh terpilih berasal dari suku yang lebih tua, umumnya berasal dari anggota yang masih memiliki hubungan keluarga. Syekh tidak berwenang, memaksa, dan tidak bisa membebankan tugas-tugas atau mengenakan hukuman hak serta kewajiban, hanya melekat di warga suku secara individual, serta tidak mengikat pada masyarakat suku lainnya. Kondisi agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam di Arab, ada bermacam-macam aneka agama kepercayaan. Di antaranya, ada yang beragama Yahudi, Kristen, yang dimana dominan penganut kepercayaan Yahudi tersebut pintar bercocok tanam, serta membentuk alat-alat yang berasal dari besi mirip perhiasan dan persenjataan. Ragam kepercayaan yang dianut penduduk Arab, di antaranya yaitu paganisme, Yahudi, serta Kristen. Pagan artinya agama mayoritas mereka. Paganisme merupakan mayoritas agama mereka. Ratusan berhala dengan berbagai macam bentuk ada di sekitaran Ka'bah. Setidaknya terdapat 4 sebutan bagi berhala-berhala itu sebagai berikut. Yang pertama ada sanam. Sanam berbentuk manusia dana dibaut dari logam atau kayu. Kemudian yang kedua ada waton. Waton dirancang dari batu. Yang ketiga ada nusuk, ialah batu karang yang memiliki bentuk eksklusif. Dan yang keempat ada hubal. Hubal berbentuk manusia yang didesain menggunakan batu akik. Kondisi bahasa dan seni sastra bangsa Arab sebelum Islam. Banyak sekali contoh-contoh karya seni sastra yang berkembang saat itu, seperti puisi mu'allaqat. Puisi ini dapat berbentuk qasidah atau ode yang panjang dan memiliki tema yang bermacam-macam yang mendeskripsikan keadaan, cara, gaya, hayati orang-orang bangsa Arab jahiliyah. Selain mempunyai sebutan mu'allaqat, puisi-puisi ini memiliki sebutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada as-sumud atau kalung. Yang kedua ada al-muzahabat, yaitu yang ditulis dengan tinta emas. Dan yang ketiga ada al-qasaid al-masyhurat, yaitu qasidah-qasidah yang terkenal. Yang keempat ada as-sab'u at-tiwal, yaitu 7 buah puisi yang panjang-panjang. Yang kelima ada al-qasaid at-tis'u, yaitu 9 buah qasidah. Dan yang terakhir ada al-qasaid al-asru, yaitu 10 buah qasidah. Lanjut kesimpulan. Secara sosiologis, bangsa Arab sebelum Islam merupakan bangsa yang hidup secara kesukuan. Mereka hidup berpindah-pindah
Hal ini disebabkan kondisi geografis yang tidak mendukung, seperti model tanah yang tandus berbatu, padang pasir luas, serta beriklim panas dan jarang turun hujan. Dalam keadaan semacam ini, wajar jika mereka memiliki watak keras, suka berperang, merampok, berjudi, berzina, sehingga terkesan jauh dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Demikian ini seakan-akan menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Keadaan semacam inilah yang meniscayakan zaman tersebut disebut sebagai zaman jahiliyah. Sementara jika ditinjau dari sisi keagamaan, masyarakat Arab pra-Islam ini atau masyarakat Arab sebelum Islam memeluk berbagai macam agama, diantaranya yaitu ada paganisme, Yahudi, Kristen, dan Hanifiyah. Agama-agama ini merupakan agama warisan dari para pendahulu-pendahulunya.